masih bersama kami dalam Juru Bicara. Masih bersama dengan Dirjen IKP Kemenkominfo Republik Indonesia, Bapak Usman Kansong. Pak Dirjen, kita sebelumnya sudah membahas mengenai latar belakang dan juga urgensi sebenarnya untuk diterbitkan RUU PPRT ini. Namun sebenarnya kita ingin lebih tahu lebih dalam mengenai kemana sebenarnya jangkauan dan juga arah pengaturan dari rancangan Undang-Undang PPRT ini, Pak Dirjen. Ya, jadi dengan adanya Undang-Undang PPRT nanti yang sekarang masih berbentuk RUU, nah ini PRT ini akan diakui sebagai pekerja, ya, sebagai pekerja sebagaimana profesi pekerja lain dan akan mendapatkan perlindungan hukum, akan mendapatkan kepastian hukum. Kemudian perlindungan hukum ini tidak sekedar legalitas, ya, tetapi artinya legalitas itu pengakuan sebagai pekerja, tetapi yang paling penting adalah ada perlindungan di situ, ya, berdasarkan penghormatan, penegakan dan penghargaan kepada PRT sebagai manusia yang hak-hak asasinya itu melekat dan tidak mendapatkan diskriminasi, ya, berdasarkan jenis kelamin, bangsa, agama, suku, kemudian bahasa, warna kulit, begitu. Dan kemudian ini bisa memberikan perlindungan dari apa? Ya, perlindungan dari ya bila mendapat kekerasan, kemudian perlindungan terhadap hak-haknya, dan juga hak asasinya begitu. Kemudian hak-haknya ini maksudnya hak-hak formal, ya, misalnya gajinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan juga hak asasinya. Kemudian memberi kepastian hukum, ya, untuk mengatur hubungan antara PRT, pembantu rumah tangga, pemberi kerja, pemerintah dan pihak lain yang terkait, ya, para pemangku kepentingan, sehingga menjadi harmonis tanpa meninggalkan nilai-nilai moral, budaya, kekeluargaan yang merupakan nilai luhur bangsa Indonesia. Tadi ada nilai kekeluargaan di situ, ada nilai kultural. Jadi jangan terlalu khawatir ini para majikan misalnya, karena ada nilai kekeluargaan di dalam RUU PPRT ini. Baik, kemudian di dalam substansi yang ada di rancangan Undang-Undang PPRT ini tentunya juga ada terkait dengan waktu kerja yang harus ditentukan, kemudian juga lingkup pekerjaan seperti apa dan gitu. Apakah kiranya pelatihan bagi para pekerja ini juga perlu untuk dilakukan begitu, Pak Dirjen? Iya, jadi ini kan kalau kita lihat, ya, PPRT ini kan pekerjaan basic, ya, dasar yang pada dasarnya sebetulnya tidak memerlukan keterampilan, ya, tetapi agar mereka ini mencapai kesetaraan dengan pekerjaan lain, ya tentu saja perlu pelatihan-pelatihan, ya, apalagi calon PRT yang akan bekerja di luar negeri, ya, karena ada perbedaan kultur, perbedaan bahasa misalnya, ya, sehingga barangkali juga ada perbedaan dalam menjalankan pekerjaan di rumah tangga, begitu. Ya, pelatihan perlu, ya, tetapi yang paling perlu adalah pelatihan untuk memberikan pemahaman kepada PRT bahwa mereka ini punya hak, ya, mereka punya undang-undang yang akan melindungi mereka begitu. Nah, kalau kita lihat misalnya perusahaan-perusahaan penggerak tenaga kerja, ya, perusahaan penyalur pembantu rumah tangga, ini bisa melakukan pelatihan-pelatihan seperti itu, begitu kan? Ya, daripada sekedar menampung, misalnya begitu, ya ada baiknya juga memberikan pelatihan, ya, pelatihan, tetapi terutama sekali menurut saya yang paling penting adalah, ya, pelatihan untuk mengubah mindset para PPRT itu bahwa para PRT itu bahwa mereka adalah manusia yang punya hak, yang punya hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama ataupun setara, kira-kira begitu. Baik, pelatihan ini juga perlu diberikan kepada para pekerja rumah tangga ini agar setara dengan pekerja yang lainnya. Ya. Dan boleh terakhir Dan memang di dalam rancangan undang-undangnya ada itu, ya, ada pasal tentang pelatihan, begitu. Kalau sudah diatur, berarti ini kan sesuatu yang harus dilakukan, begitu. Tinggal lagi model pelatihannya atau jenis pelatihannya apa, begitu.
Baik, Pak Dirjen, boleh harapan yang dapat disampaikan Ya, kepada masyarakat yang ingin atau ada yang calon menjadi pekerja rumah tangga ini untuk tidak khawatir karena rancangan undang-undang ini pun akan segera diterbitkan dan untuk kesetaraan hukum ini sama dengan pekerjaan yang lainnya. Pak Dirjen, silakan ya, disampaikan. ya. Yang pertama tentu saja masyarakat bisa berpartisipasi dalam perumusan, ya, ataupun nanti pengesahan, ya, rancangan undang-undang PPRT menjadi undang-undang PPRT. Nah, bisa berpartisipasi, memberikan masukan. Ini yang kita sebut meaningful participation. Jadi bisa memberikan masukan, ya, mumpung belum disahkan begitu kan. Kalau sudah disahkan maka partisipasinya melalui jalur Mahkamah Konstitusi, judicial review kan begitu. Itu yang pertama, ya, saya kira siapapun warga negara Indonesia bisa memberikan masukan, ya, pada apa ini yang paling penting dulu. Ya, saya kira supaya undang-undang ini bisa lebih sempurna lagi. Nah, yang kedua, ya, saya kira nanti kalaupun undang-undang ini sudah disahkan, ya, ini harus dipatuhi oleh semua pihak. Siapa yang harus mematuhi? Pemberi kerja, penerima kerja, pemerintah, dan yang lain-lain yang masuk kategori pemangku kepentingan. Dan majikan di situ punya hak, pemberi kerja punya hak, ya, penyedia kerja punya hak, tetapi pekerja juga ini punya hak. Nah, karena itu saya kira, ya, mulai sekarang ini harus kita pelajari bersama-sama apa hak dan kewajiban kita, ya, apakah kita majikan ataupun kita pekerja rumah tangga, ini harus paham apa hak kewajiban kita, sehingga bila kelak nanti memunculkan terjadi persoalan begitu dalam hubungan pemberi kerja dan penerima kerja, maka kita bisa mengetahui bagaimana mencari solusinya. Begitu kira-kira. Baik, rancangan Undang-Undang PPRT ini diharapkan dapat segera mengakhiri berbagai macam bentuk diskriminasi dan juga kekerasan terhadap PRT di Indonesia dan tentunya mengakhiri praktik-praktik yang bukan lagi kekerasan di tanah air tapi juga baik di dalam negeri maupun untuk di luar negeri. Dan jika nanti undang-undang ini terbit, begitu nanti Pak Dirjen dapat dipatuhi baik seluruh pemangku kepentingan maupun dari para pekerja itu sendiri. Terima kasih banyak Pak Dirjen telah berdiskusi bersama kami dalam juru bicara hari ini mengenai tameng perlindungan bagi para pekerja rumah tangga. Terima kasih banyak Pak Dirjen, salam sehat selalu. Terima kasih, salam sehat. Dan pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Dirjen IKP Kemenkominfo Republik Indonesia, Bapak Usman Kansong. Dan juru bicara akan kembali minggu depan. Saya Bilqis Sabila pamit, selamat malam dan sampai jumpa.